Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berulang-ulang saya katakan kepada diri saya dan kepada kita semua bahwa kajian nikmatnya sedekah bukan melahirkan orang-orang yang meminta. Saya emang nggak ada toleransi tuh, beneran. Saya emang bukan berarti kita nih acara nikmatnya sedekah, lalu kemudian kita menjadi pintu buat mereka-mereka yang meminta. Enggak. Sudahlah, makin susah itu doanya makin didengar sama Allah. Percaya omongan saya. Gini ya, orang tuh takut mentok sih. Orang kalau berani mentok nih, itu nggak ada urusan sama yang namanya nasib. Apakah nasib berakhir dengan di penjara? Apakah nasib berakhir dengan mertua kemudian rumahnya disita? Apakah nasib berakhir kemudian dengan sertifikat temen yang dipinjem, lalu sertifikat temen itu akhirnya rumahnya melayang? Semua orang punya nasibnya masing-masing. Enggak begitu saja terjadi sertifikat Ustadz Albar misalkan, lalu saya pinjem, ya, lalu saya gagal bayar, sehingga kemudian Ustadz Albar karena sertifikatnya saya pinjem, lalu kemudian disita. Enggak, nantinya dia begitu. Kalau dia juga nggak ada sebab. Kenapa mati-mati Allah ambil sertifikat lalu digadek sama saya? Ada sesuatu sama Albar. Biar aja udah. Semua orang punya nasibnya masing-masing. Enggak kiamat, enggak ada kiamat. Paling banter satu, malu. Ya. Kedua, suruh ganti, tetap suruh ganti. Ya udah, mau diapain? Pertama terimain, namanya gue utang, mau diapain lagi? Saya dulu merasa sendiri. Kadang-kadang saya suka jahat sama orang. Jahat dalam tanda petik. Udemin. Dia ketemu sama Allah. Masalahnya tuh Ustadz Abar, ternyata dikasih masalah pun gak ketemu sama Allah. Gak ketemu. Tuhannya masih orang. Bahkan berwujud Tuhan itu Yusuf Mansur. Dan kita semua jadi Tuhan buat dia. Dia nyangka kita bisa nolong dia. Gak ada. Kita pun punya masalah. Kita nolongnya diri sendiri pun gak bisa. Kita punya masalah dengan pesantren, kita punya masalah dengan keluarga, kita punya masalah dengan everything yang ada di dalam diri kita. Apa iya gue jadi Tuhan baru buat lu pada nih? Apa iya nikmatnya sedekah jadi Tuhan baru? A'attakhidhu min duni alihatan iyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yumkidu. Banyak orang kemudian ketemu Tuhannya di penjara. Banyak orang ketemu Tuhannya itu setelah semua udah gak ada yang bisa nolong. Akhirnya dia tersungkur di hadapan Tuhannya. Ya Allah, saya kesal sama orang-orang, gak ada yang bisa nolong. Ustadz Yusuf ngomongnya doang, biarin aja. Tapi dengan sebab begitu dia ketemu sama Allah, biarin. Saya mewakafkan diri saya untuk yang begitu-begitu. Paham ya? Bukan karena kita benci, kita gak mau bantu, bukan, biar aja. Orang kalau ngikutin kajian ini dari awal, kita bicara tauhid. Sedekah mah amal soleh. Nih, yang penting mah hati. Sedekah sekali lagi amal soleh. Yang penting iman. Kita sedekah 1000 pun kalau kita iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai urusan. Tapi kita sedekah seisi rumah dengan rumah-rumahnya, tapi kita nggak ada iman, yang terjadi malah ya kecewa. Kalau sudah kecewa, apa judulnya? Ustadz Yusuf tuh brengsek. Urusannya tuh, Anda telah berhasil membuat saya menyedekahkan semua yang saya punya. Selamat. Saya udah gak punya apa-apa lagi. Emang begitu? Enggak sih, gue mau gak kesel, biasa aja. Pagi-pagi mengomel aja nih. Udahlah, redo, punya masalah redo. Ikhlas, sabar, syukur. Berulang-ulang saya bilang, judulnya mah pleketek, tau gak pleketek? Pleketek tuh bahasa Betawi ya. Datang ke mertua. Assalamualaikum ma. Ya Allah, ya salam. Saya udah jadi mantu yang gak benar. Tanpa emak tahu sertifikat emak, saya gak ada emak. Apa kata emaknya? Ya gue udah tahu.
Lama tau. Orang bang udah ngasih tahu. Mau udah tahu, udah. Terus gimana, Mak? Ya bagaimana? Ini namanya sertifikat udah di bank, ya repot. Ya udahlah. Asal dari debu kembali ke debu. Asal yang nggak punya kembali nggak punya. Kita pindah aja ke rumah kontrakan. Nggak apa-apa rumah emak hilang. Yang penting jangan hilang mantu. Emak hilang rumah mah gampang. Tapi kalau hilang mantu repot. Ayo perhatian, terus tahun bayar. 2 tahun bayar, 3 tahun bayar. Percaya omongan saya. 2008 habis semua, habis. Tapi di 2011, saudara lagi sa'i. Dari sofa ke Marwah sama mertua yang kemarin hilang tuh. Rumahnya. Sambil sa'i orang lain berdoa, kita ngobrol dari sofa ke Marwah. Subhanallah ya Ma ya. 2008 rumah Ma hilang. Alhamdulillah sekarang Ma bisa saya pergiin haji. Subhanallah iya nak, betul. Cuman kan belum diganti nih rumah, gitu. Ngobrol terus gitu. Subhanallah. Wukuf orang lain pada nungguin ya. Satu malaman. Kita ngobrol sama bini. Subhanallah ya. Dulu kita sempat misa. Bapak 6 bulan di penjara, tapi kamu sabar nungguin Bapak. Alhamdulillah Allah menunjukkan kebesarannya. Hari ini kita bisa wukuf. Sudahlah. Ya, namanya nasib itu Mak, sampai kita meninggal dunia. Sekarang mah belum disebut nasib. Jadi do not fear, jangan takut. Ya. Don't be sad, begitu kan kata la tahzan. Ya udah, life must go on, mah ya go on aja udah. Udah begitu. Termasuk orang yang gak punya keturunan. Kalau nomor 1 riadoh, tapi di hatinya ditanam redho, urusan tidak gampang. Saya enggak. Tapi kalau kita udah penuh komplikasi, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, nggak nyaman. Kondangan takut ditanya anak. Mau reunian takut ditanya anak. Emang orang Betawi itu yang bener ya? Mau diapain lagi? Orang Betawi kan begitu ya? Mau gimana mau begini? Itu yang bener tuh. Lu belum punya anak emang? Bini lu mandul nggak apa-apa. Lu nih nggak bakal bisa punya anak, kata dokter. Ya, itu mau diapain? Ya mau diapain? Kecuali kita redo. Coba baca bareng-bareng. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. So, the first number is redha sama Allah Subhanahu wa taala. Semua akan punya nasibnya masing-masing. Enggak ada kita juga mertua hilang aja tuh kata Mak. Enggak ada kita juga sertifikat tuh temen hilang aja. Enggak ada kita juga kalau dia bangkrut aja. Percaya omongan saya. Kita mah wasilah baik. Yang harus kita perlukan adalah minta ampun sama Allah, minta maaf sama dia pada. Perkara dia nggak maafin, ya sudah. Kita terima resikonya. Mau diapain sama dia kita terima. Mau dibatalin jadi mantu, terima. Mau dibatalin jadi laki, terima. Mau dibatalin jadi teman, terima. Mau dibatalin jadi karyawan, terima. Mau dibatalin jadi terima. Tapi nanti kemudian kita rubah lagi segala-galanya setelah Allah hancurin kita naik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, latihlah kalimatnya dengan kalimat yang positif. Sekarang begini ya,
Rezeki apa yang lebih gede dari Allah Subhanahu wa taala? Sehat iya. Iman apalagi. Umur iya. Kenapa yang rezeki yang sifatnya cuma receh disebut rizki? Lalu kita merasa kita nggak sholat gini. Makanya bener lah tuh. Itu ya apa namanya tuh, kalimat dia bener. Tapi Allah tetap sayang sama saya. Itu bener kalimatnya. Allah mah emang dah sama kita mah sayang banget. Nggak pernah dipencet kita sama dia. Coba kita sama anak aja kan ada keselnya nggak? Kita sama anak ada keselnya. Ada kita usirnya tuh. Tadi ketika off air ya, kita bercanda-bercanda tentang Sunan Kalijaga kan. Kalau tuh Sunan nggak diusir, nggak balik sebagai Sunan Kalijaga tuh dia. Emang ada saatnya orang-orang diusir dari orang. Istilahnya apa ya? Dienolin sama Allah gitu. Diinjak. Supaya apa? Supaya dia menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia-manusia yang bertakwa. Bahaya loh Pak. Jangan dibilang megang duit tuh nggak bahaya. Megang duit nggak ada iman, mati dia. Bakalan banyak berzina, banyak maksiat. Ketika miskin emang juga nggak mabok, nggak punya duit. Begitu dia ada duit, mulai ke kafe, mulai ke diskotik. Diskotik ngelihat paha-paha terbuka, kegoda. Hilang. Kemarin nggak punya duit, makanya nggak ke pelacur. Sekarang punya duit bisa dipanggil tuh pelacur. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak punya duit kita sama bini mulu, sama anak terus. Begitu punya duit kita mencar, peresmian kantor di sono, peresmian kantor di sono, rapat sama area sono, meeting sama area sono. Dah, karunia yang paling gede anak sama bini nggak dilihat. Tapi kalau kita siap insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 112. Sebenarnya lah barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada pula duka cita. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun kajian tentang sedekah dan keturunan masih kita lanjutkan Ustaz di episode-episode berikutnya.